Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik. adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita tentunya. Betul ya Bang Rudi Betul, ya? Kak Nova. Oh iya, adik-adik yang di rumah mungkin bertanya-tanya nih Bang Rudi, kenapa hari ini kan hari Kamis ya Bang? Bener Iya, ya? betul Kak. Iya, dan kita ada ibadah hari ini. Kira-kira adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak ya kenapa hari ini kita ada ibadah? Coba Bang Rudi mungkin boleh memberitahu adik-adik? Jadi pada Kamis 26 Mei 2022 ini kita memperingati Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul sekali. Apa artinya ya kira-kira Bang Rudi? Jadi adik-adik, hari kenaikan Yesus ke surga itu artinya kemarin kan kita sudah memperingati tuh hari kebangkitan Yesus, yaitu hari Paskah. Nah, setelah 40 hari, Yesus naik ke surga untuk bertemu dengan Bapa di surga. Nah, hari ini tema ibadah kita itu yaitu diberkati menjadi saluran berkat yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Nova dan juga Bang Rudi. Sebelum kita mulai nih Bang Rudi Iya, Kak. dan adik-adik yang di rumah, kita cek dulu kesiapan adik-adik. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Kalau belum, boleh diambil dulu Alkitabnya. Kemudian buku catatan dan alat tulis untuk menulis firman Tuhan nanti. Dan yang terakhir yang tidak boleh lupa adalah persembahan dan celengan. Sepertinya adik-adik sudah siap nih semuanya. Oke Kak Nova dan adik-adik semua, kita akan saat teduh. Adik-adik mempersiapkan diri, kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk lagu pembuka, kita akan menyanyikan bersama pujian segala puji syukur. Mari Kak Sera.
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari adik-adik semua kita nyanyikan dari awal. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan pada saat ini yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga pada hari ini ya, kabar yang penuh dengan bersukacita. Sekarang Amang mau bertanya, sekarang hari apa ya? Adik-adik, hari apa ya? Oh iya benar ya, sekarang ini hari Kamis. Benar, hari Kamis. Loh, tumben ya anak-anak Tuhan sekarang ini di hari Kamis beribadah. Ada apa ya? Ada apa di hari Kamis sekarang ini anak-anak Tuhan? Ada yang bisa menjawab? Ya benar. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa enggak Tuhan Yesus aja tinggal di dunia ini? Untuk apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Yaitu
untuk dia menjadi seorang raja dan menyiapkan tempat bagi sorga bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, ada yang mau mendengar cerita tentang kenaikan Yesus ke surga? Mari ya, adik-adik, kita duduk dengan tenang, kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kebangkitan Yesus ya, beberapa kali Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Anak-anak, adik-adik tahu nggak ya, kenapa Yesus mau menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Tahu nggak kenapa? Karena para murid yang dulunya sangat bersedih, mereka sangat bersedih. Kenapa mereka bersedih, adik-adik? Karena Yesus meninggalkan mereka pada waktu itu dulunya, yaitu ketika Yesus mati, ya. Yesus meninggalkan selama 3 hari, ya. Selama 3 hari Yesus meninggalkan mereka. Nah, sekarang mereka berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena mereka bersama dengan Yesus. Itu mungkin sama dengan anak-anak Tuhan ya, adik-adik ya. Ketika kita baru ditinggal oleh ayah dan ibu kita, tentu kita bersedih ya. Tentu kita bersedih. Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang tua kita, ayah kita dan ibu kita, wah, mungkin kita sangat bahagia sekali berjumpa dengan ayah dan ibu kita yang selama ini telah meninggalkan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus selalu mengajak para muridnya ke dekat Betania, ya. Betania itu tempatnya dekat dengan Yerusalem dan Bukit Zaitun. Tentu ketika Yesus berjumpa dengan para muridnya, tentu para muridnya merasa semakin bahagia ya. Karena mereka dapat mendengarkan apa? Pengajaran Yesus lagi ya. Para muridnya sangat bahagia. Kenapa? Karena selama ini Yesus telah meninggalkan mereka selama 3 hari, tidak bisa mendengarkan pengajaran. Sekarang mereka sangat senang mendengarkan pengajaran. Karena mereka dapat mendengarkan pengajaran tadi dikatakan oleh Yesus. Mereka tidak ditinggalkan lagi oleh Yesus. Saat sudah sampai tadi ya, Yesus selalu memberkati muridnya. Wah, tentu ya adik-adik, para murid senang sekali karena mereka mendapat berkat dari Tuhan. Pasti senang. Sama itu ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menerima berkat pasti kita sangat bahagia, sangat senang. Contohnya lah ya, ketika adik-adik mendapat hadiah dari teman atau dari ayah dan ibu, wah, mungkin kita sangat bahagia. Nah, anak-anak, kalau mendapat berkat dari Tuhan, memang pasti kita tentu sangat senang. Kira-kira, adik-adik, apa saja contohnya berkat dari Tuhan? Ya, bisa itu ya adik-adik, ketika kita mendapat berkat kepandaian dari Tuhan, kepintarannya, berupa apa lagi? Ya, mungkin kita bisa makan pada hari ini. Berupa apa lagi? Kesehatan lagi. Berupa apa lagi? Orang tua yang baik yang kita jumpai dan lain-lain ya. Tetapi adik-adik, ada yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Saat Yesus ya sedang memberkati para murid, tiba-tiba Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga dengan awan yang menutupinya. Saat Yesus terangkat ke surga, apa yang terjadi anak-anak Tuhan? Apa yang terjadi? Dia tetap memberkati para muridnya, dan lihat para muridnya. Tentu mereka terkejut sekali melihat Yesus terangkat. Tetapi di sini adik-adik, ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi kepada murid-murid? Memang terkejut, tetapi tidak bersedih seperti Yesus meninggalkan mereka selama 3 hari pada waktu itu. Jadi adik-adik,
Berarti para murid kembali tadi di situ kembali bersedih karena ditinggal oleh Yesus. Ternyata para murid tidak bersedih tadi seperti yang dikatakan. Karena mereka bersukacita karena Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja. Tidak meninggalkan begitu saja. Yesus memberikan apa? Berkat kepada mereka. Setelah Yesus naik ke surga, sambil bersukacita mereka kembali ke Yerusalem, setia beribadah sambil menantikan yaitu berkat Tuhan. Apa itu? Yaitu Roh Kudus yang akan menemani mereka untuk apa? Untuk menjadi saksi melanjutkan karya Yesus. Nah, anak-anak Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata tadi para murid tidak merasa sedih ditinggal Yesus naik ke surga. Mereka bersukacita karena Yesus memberikan berkatnya dan memberikan Roh Kudus yang akan menjadi teman mereka untuk apa? Untuk bersaksi. Supaya apa? Tuhan ingin murid-muridnya yang percaya kepada Yesus selalu setia. Setia itu berarti apa? Setia itu yaitu harusnya percaya pada Yesus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini, adik-adik diajarkan seperti para murid, ya. Karena kita telah diberikan berkat. Berkat itu kita pakai supaya kita menjadi saksi. Jadi anak-anak Tuhan harus belajar setia. Seperti para murid, setia hanya percaya kepada Yesus. Setia apa? Setia rajin beribadah. Ya, senang, semangat datang beribadah. Kita beribadah. Walaupun pada saat ini masih kita secara Zoom, ya, kita masih melakukan beribadah. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita. Tuhan Yesus selalu memberi berkat kepada para murid, ya. Dan pada hari ini, apakah anak-anak Tuhan mau berjanji untuk semangat selalu beribadah, ya? Selalu beribadah, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan kendor semangat kita itu, ya. Ingat ya, kalau anak-anak Tuhan rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, Tuhan terus memberikan berkatnya pada anak-anak Tuhan. Lalu apa lagi, ya? Lalu apa yang harus anak-anak Tuhan lakukan? Setelah mendapatkan berkat dari Tuhan yang ditinggalkan kepada kita ketika Yesus naik ke surga. Ya, seperti yang dilakukan oleh para murid. Anak Tuhan harus selalu rajin berdoa. Selalu rajin berdoa, selalu bersukacita dalam kehidupan. Tidak mudah, gampang marah. Tidak mudah, gampang emosian. Dan mau kita menjadi saksi Yesus dimanapun adik-adik berada. Di rumah mau menjadi saksi Yesus, di sekolah mau menjadi saksi Yesus, di tempat bermain sama teman-teman mau menjadi saksi Yesus. Ya, jadi gimana menjadi saksi Yesus? Yaitu mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi. Maksudnya kenapa kita menjadi saksi Yesus? Yaitu supaya kita, maksudnya adalah dengan berkat Tuhan, anak-anak Tuhan harus bisa menjadi teladan. Harus bisa menjadi contoh. Contoh bagi siapapun, dimanapun. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, maupun di tempat bermain. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Jadi anak-anak Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus seperti Yesus menginginkan kita. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Amang Pendeta Tambun, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 dengan judul Hujan Berkat Kan Tercurah. Yuk, Kak Syerah.
janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita nyanyikan bait kedua ya. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah bernyanyi bersama. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi sebuah lagu nih. Bang Rudi dan adik-adik, lagu kita lagu yang baru. Oke, Jadi kita akan belajar lagu dulu, kemudian nanti mengumpulkan persembahan. Judul lagunya adalah Karena Tuhan Sayang Padaku. Yuk Kak Syarah. Sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Sekarang kita akan belajar gerakannya. Adik-adik semua boleh mengikuti gerakannya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Nah, adik-adik, sudah tahu kan gerakan dan lagunya? Sekarang kita nyanyikan sekali lagi ya, sambil mengumpulkan persembahan. Sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yang boleh kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan melaksanakan ibadah yang walaupun masih secara live streaming, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam peribadahan ini kami mendapatkan
sukacita yang daripadamu. Terlebih firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana ketika Engkau naik ke surga, Kau berikan kepada para murid, yaitu berkat. Demikian juga kepada kami. Berkat yang kami terima itu supaya kami menjadi saksi teladan seperti Yesus. Supaya firman-Mu ya Tuhan menjadi pembawa kebahagiaan kepada dunia ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu tidak akan berakhir kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini, di mana kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Demikianlah ibadah kita pada hari Kamis pada hari ini untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bang Rudi dan Kanova mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Dah. Dah.